Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar garis. Nah, langsung aja ya kita bahas tentang materi tersebut. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada beberapa titik. Banyak titik yang berjejeran ya, dengan berurutan. Nah, kemudian jika titik ini kemudian menjadi sangat banyak, maka titik tersebut akan berkesinambungan dan membentuk suatu garis. Nah, apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan, akan membentuk suatu garis yang disebut dengan garis lurus. Nah, jenis-jenis garis ada beberapa nih. Yang pertama disebut dengan ruas garis atau segmen garis, yaitu garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Nih contohnya di sebelah sini nih. Ini ada garis lurus, kemudian di ujung bagian A itu ada titik, kemudian di ujung bagian B juga ada titik. Nah, ini disebut dengan ruas garis AB atau AB. Ruas garis AB itu ada tandanya ya, yang garis lurus kayak gini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sinar garis. Sinar garis itu apa sih? Nah, sinar garis itu yaitu ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang. Gimana modelnya? Seperti yang sebelah kanan ini. Nah, ini ada garis lurus. Kemudian di sebelah yang bagian A itu tidak bisa diperpanjang, namun yang bagian B itu bisa diperpanjang sampai kemanapun itu kamu mau. Gitu ya. Jadi kalau sinar garis AB itu simbolnya seperti ini. Di atasnya AB ada sinar garis seperti itu. Ini tanda sinar garis. Kalau seperti ini itu tandanya ruas garis. Yang terakhir, nih ada lagi namanya garis lurus. Garis lurus itu adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, berarti seperti ini modelnya. Nah, jadi garis lurus yang ujung A sama B-nya bisa diperpanjang sampai kemanapun. Nah, garis lurus itu simbolnya seperti ini. Jadi kalau cara nulisnya itu AB, terus di atasnya itu ada garis lurus. Seperti itu ya. Nah, sekarang ada lagi nih yang kayak gini. Ini dinamakan dengan garis horizontal. Horizontal itu adalah garis yang mendatar. Nah, kalau garis yang kayak gini itu namanya garis vertikal atau garis yang tegak. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antar garis. Ini ada suatu gambar ya. Jadi gambar pertama itu adalah gambar rel kereta. Kalau kalian lihat garisnya modelnya seperti itu. Nah, ini kita lihat ada satu garis lurus. Nah, ada garis K dan ada garis L. Nah, kalau dia modelnya seperti ini, ketika dia diperpanjang dan garis itu nggak akan ketemu gitu. Yang garis K kalau diperpanjang sampai dimanapun, terus garis L kalau diperpanjang sampai manapun, kalau dia seperti ini maka dia tidak akan ketemu. Sehingga garis ini disebut dengan garis sejajar. Nah, simbol garis sejajar seperti ini. Ini K sejajar dengan L. Yang kedua, kalau kalian perhatikan ini ada kincir angin ya. Kincir angin. Perhatikan kincirnya. Yang ini nih. Nah, ini bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Jadi berarti misalnya kita umpamakan itu adalah garis M, kemudian yang sebelahnya itu lagi adalah garis N. Ini bentuk kincir anginnya. Jadi kalau seperti ini, maka titik tersebut akan bertemu.
di sini, di titik kita misalnya namanya O. Nah, garis tersebut kita namakan garis berpotongan, di mana M itu memotong N di titik O. Seperti itu ya. Jadi garis M memotong juga N. Nah, titik perpotongannya di mana? Di titik O. Seperti itu. Selanjutnya, ini juga berpotongan nih. Nah, yang P berpotongan dengan Q. Tapi berpotongannya yaitu tegak lurus. Dia tegak lurus kita tahu dari mana? Seperti ini, karena dia membentuk sudut siku-siku. Jadi dia berpotongan tapi tegak lurus, sehingga dinamakan dengan garis berpotongan tegak lurus. Nah, simbol tegak lurus seperti ini. Sehingga kalau kita mau tulis P tegak lurus Q, tulisnya seperti ini. Nah, ada lagi nih. Nih, ini jam ya. Kalau perhatikan jarum jamnya itu kan jarumnya itu ada jarum pendek sama jarum panjang. Namun dia seperti ini. Nih, kalau ketika jarum pendeknya dengan pada posisi 12 tepat, jam 12 tepat, maka dia akan kurang lebih seperti ini. Sehingga dia akan berimpit. Nah, garis itu disebut dengan garis berimpit, di mana R berimpit dengan S. Misalnya ini adalah titik R, di sini titik S, maka dikatakan R berimpit dengan titik S. Seperti itu. Kalau dia pada posisi yang sama, sehingga akan terlihat seperti satu garis, padahal sebenarnya ada dua garis tapi dia berimpit. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini di samping ini. Ini ada banyak garis ya, ada banyak garis. Kita bisa lihat ada garis K, garis L, garis N, dan garis M. Nah, ini ada yang posisinya sejajar seperti yang tadi, ada juga yang dia berpotongan ya. Sekarang kita akan lihat. Nah, ini kalau berpotongan, ada yang berpotongan di titik P, ada juga yang berpotongan di titik O. Nah, sekarang maka garis K, kira-kira garis K dengan garis L ada hubungan apa? Garis K yang ini, garis L yang ini. Nah, kalau kita lihat seperti yang tadi, maka garis K dan garis L ini adalah membentuk garis sejajar, sehingga garis K kita bisa tulis sejajar. Boleh juga kalian langsung tulis seperti ini ya, garis K sejajar. Nah, ini ya anggap aja lurus. Oke. Nah, selanjutnya kalau garis K dengan garis M itu saling apa? Nah, kalian lihat ini garis K dan ini garis M. Garis K berpotongan dengan garis M. Iya, benar banget ya. Itu berpotongan, lihat posisinya berpotongan seperti model kincir angin yang tadi. Jadi dia berpotongan. Boleh Ibu tuliskan di sini. Berpotongan. Selanjutnya garis K dengan garis N. Garis K dengan garis N, garis K dengan garis N. Nah, garis K dengan garis N, ini garis K, ini garis N. Dia ternyata berpotongan juga. Nah, berpotongan tegak lurus. Kalau yang tadi berpotongan aja, kalau yang ini dia berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Atau bisa kalian kasih simbol seperti ini. K tegak lurus dengan N. Nah, kemudian ada lagi garis N dengan garis M. Garis N ini, garis M ini. Berarti kalau kita lihat, kita perhatikan garisnya ternyata berpotongan aja. Modelnya seperti kincir angin yang tadi. Berarti ini berpotongan. Nah. Oke, kejap. Nah, kalau kita lihat yang tadi garis K, kita kembali ke garis K dengan garis M. Garis K yang ini, garis M itu yang ini nih. Nah, ini garis M. Maka kalau kita perhatikan, garis K dengan garis M itu berpotongan di titik P ini ya. Kemudian
garis K dengan garis N. Kalau garis K dengan garis N, dia berpotongan di titik. Nah, ini kita lihat nih, kalau ini dan ini berarti di sini. Misalnya ini kita kasih titik Q deh. Nih Q, berarti ini berpotongan di titik Q. Kemudian N dengan M berpotongan di titik O. Oke. Jadi, selain kalian menentukan dia adalah garis sejajar, berpotongan, atau tegak lurus, nah kalian juga bisa menentukan dia berpotongan di titik mana. Lihat pertemuan antara kedua garis tersebut. Nah, ini kalau di suatu bidang datar ya. Sekarang gimana sih kalau misalnya di satu bidang, coba ibu hapus dulu. Kalau di satu bidang yang bukan bidang datar, contohnya misalnya di satu bangun ruang. Misalnya ibu akan gambar bangun ruang apa ya? Nih, ibu akan coba kasih kalian bangun balok. Anggap aja ini balok ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita kasih nama, ini adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, balok ini adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Sehingga kita bisa menemukan banyak garis-garis yang sejajar, garis-garis yang berpotongan ataupun tegak lurus. Nah, sekarang kalau garis sejajar dulu deh. Garis sejajar ada garis apa aja? Nih, garis, kalau perhatikan garis AB dengan EF sejajar ya. Jadi AB dan EF. Oke, ada lagi? Masih banyak ya. Jadi ada lagi EF dengan GH, EF dan GH. Kemudian ada lagi AB dengan CD, AB dan CD. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa sebutkan sendiri satu persatu yang bentuknya itu sejajar. Kalian perhatikan AB dengan EF. Nih, AB dan EF dia sejajar kan. Nah, kemudian ada lagi garis yang berpotongan. Garis berpotongan yang mana? Berpotongan. Nah, garis potongan di sini yang mana? Contohnya. Nah, ini bisa ada AB dan BF. AB dan BF. Nah, AB dan BF kalau kalian perhatikan ini bentuknya seperti ini. Ini dengan ini ya, dia tegak lurus, berpotongan tegak lurus. Jadi di sini tidak ada yang seperti model kincir angin tadi. Kalau kita perhatikan karena dia semuanya bentuknya seperti siku-siku ya. Nah, kemudian ada lagi enggak? Masih banyak ya. Ada lagi BC dan GC. Nih, BC dan GC. Dan kalian bisa sebutkan yang lain lagi. Masih banyak lagi yang lain ya. Nah, di sini nggak ada yang bentuknya berhimpit ya, tidak ada. Kemudian juga tidak ada kita temukan untuk berpotongan saja seperti kincir angin tadi. Namun ada yang dikatakan dengan bersilangan. Bersilangan itu yang gimana? Nah, bersilangan itu contohnya kayak gini. Ini E, B, nih. EB dengan DG dan DG. Jadi kalau kalian perhatikan, EB berada di sisi depan. Nah, bentuknya menyilang. Kemudian DG yang bagian belakang nih, DKG itu berada di bagian belakang. Nah, tapi bentuknya menyilang. Jadi dia bersilangan tapi tidak berada pada satu bidang yang sama. Nah, kalau seperti itu modelnya, maka itu dikatakan bersilangan. Nah, ada lagi nggak? Ada, masih banyak nih. BG, kalau kalian perhatikan nih, yang samping kanan BG, kira-kira bersilangan dengan yang mana? Berarti di sisi yang sebelahnya, yaitu di sisi
ED. Nah sini. Jadi di sisi sebelahnya seperti sisi sebelah kiri ada garis ED, sehingga dia bersilangan tapi di sisi yang berlawanan. Seperti itu. Ada lagi. Nah, ada lagi bagian atas lagi ada ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Itu beberapa contoh atau jenis-jenis garis. Ya. Alhamdulillah sekarang kalian udah tahu beberapa jenis garis tersebut. Oke. Pembelajaran kita sampai sini dulu. Semoga bisa dipahami dengan jelas ya. Selanjutnya silakan kalian boleh kerjakan worksheet yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.